lifelong education. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, kembali lagi bersama kami di channel SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Tentunya masih di program podcast atau ngoreksi, ngobrol rekan edukasi bersama saya Muhammad Bayhaqi. Kali ini kita telah kedatangan tamu dari Ketua KKG PAI sekota Balikpapan. Yang tidak asing lagi, di samping saya sudah ada Ustadz Iskandar Yusuf. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu bersama kita untuk ngobrol perihal tentang pendidikan agama Islam di SD atau KKG. Baik, tidak panjang lebar, langsung saja saya akan bertanya ini Ustadz. Ya. Pembahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini yaitu tentang KKG. KKG ini sebenarnya apa sih Ustadz? Silakan Ustadz jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayhaqi sudah menyempatkan diri untuk kita sama-sama saling berbagi ilmu, sharing pengalaman, terutama berkenaan dengan KKG PAI di Kota Balikpapan. Perlu saya sampaikan bahwa KKG itu adalah kelompok kerja guru, dan kelompok kerja guru ini sebenarnya adalah kelompok kerja atau kelompok pembelajaran yang di dalamnya bernaung guru-guru sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Untuk di tingkat sekolah dasar ada 3 kelompok KKG sebenarnya. Yang pertama adalah kelompok kerja guru kelas, yang di situ terdiri dari guru-guru kelas baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian juga ada kelompok kerja guru pendidikan agama, yang di dalamnya ada pendidikan agama Islam, agama Kristen dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kelompok kerja guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh seluruh guru pendidikan agama Islam di Kota Balikpapan untuk menjadi sosok yang mengkoordinir setiap kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam. Apa tujuannya? Adalah agar supaya proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan hal-hal yang menunjang proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan kami memiliki tingkat pemahaman, memiliki tingkat pembelajaran yang kemudian bisa diukur sehingga mutunya tidak berjalan secara parsial, tetapi mutu pendidikan agama Islam di Kota Balikpapan ini bisa berjalan secara seimbang, baik sekolah-sekolah yang berada di pusat kota maupun juga sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota, dengan mendasarkannya pada kualitas mutu yang diinginkan, terutama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Benar. Lantas terbentuknya memang baru sekarang atau sudah lama Ustadz? KKG PAI Kota Balikpapan sebenarnya sudah lama dibentuk ya. Jadi dan saya termasuk salah satu ketua yang sudah cukup lama ini diberikan amanah ya. Lebih dari 10 tahun. Saya ditunjuk menjadi ketua KKG PAI Kota Balikpapan. Apakah kemudian itu menyebabkan saya kemudian seperti orang yang tidak bisa dilengsarkan gitu ya? Sebenarnya tidak, tetapi itu lebih kepada amanah, dan ketika guru-guru PAI memberikan amanah, saya yakin itu adalah bagian dari ibadah. Seperti itu. Dan memang itu untuk SK dan lain sebagainya itu penunjukan itu
memang ditunjuk dari guru agama langsung atau dari kementerian seperti Kemenak atau dari Dinas Pendidikan gitu, Ustaz? Untuk penentuan siapa ketua itu kita musyawarahkan secara bersama. Jadi perlu diketahui bahwa KKG PAI Kota Balikpapan ini adalah kelompok kerja yang menaungi seluruh KKG yang ada di kecamatan. Nah, jadi KKG sendiri karena di sekolah dasar itu ada 6 kecamatan, maka KKG PAI pun ada di setiap kecamatan tersebut. Nah, KKG PAI Kota ini dia menjadi salah satu kelompok kerja yang menaungi seluruh KKG itu. Nah, maka ketika proses pemilihan saya dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Karena sekali lagi kami tidak mau ada voting, nah, karena bisa jadi kan kalau voting itu ada yang merasa terpinggirkan dan sebagainya, maka kami lebih kepada mufakat, maka dipilihlah saya, dan ketika ada waktu untuk pergantian, ya, jadi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKG PAI Kota Balikpapan itu waktunya 2 tahun, nah, dan dalam prosesnya ternyata saya mungkin ya masih dianggap oleh teman-teman layak untuk menjadi ketua KKG. Nah, jadi itu. Kemudian masalah SK, surat keputusannya memang sebenarnya kami berharap SK itu ada di 2 instansi ya, yaitu di Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi sementara ini yang sudah berjalan, SK itu adalah SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan kedepannya nih Pak Bayhaqi, karena memang KKGPA ini sebenarnya tidak hanya milik Kementerian Agama, tetapi milik Kementerian Agama dan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena yang ada di dalamnya adalah guru-guru PAI yang ngajar di sekolah dasar yang bukan di madrasah gitu, yang notabene adalah lembaga yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya dengan podcast ini kita bisa diberikan penghargaan untuk SK yang dikeluarkan itu adalah SK yang berkolaborasi antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Melihat tadi bahwa KKG sendiri itu sebagai kelompok pembelajaran untuk guru-guru. Dan sekarang ini di kurikulum Merdeka sendiri ada yang namanya komunitas pembelajaran atau komunitas belajar, kemudian selain itu ada yang namanya tutor sebaya dan lain sebagainya. Saya tadi terbesit, Ustaz. Gini, konsep kurikulum Merdeka yang ada komunitas belajar dan lain sebagainya itu sudah berjalan di KKG tersebut, Ustaz. Gimana? Iya, betul. Jadi kalau saya sih berasumsi bahwa sebenarnya apa yang mungkin baru diterapkan ya atau lagi digembor-gemborkan lah dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama gitu. Jadi KKG ini adalah organisasi yang memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah dia menyatukan visi misi yang ada di dalam benak dan pikiran guru-guru PAI, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah menyamakan persepsi, menyamakan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam kurikulum. Di dalam hal ini kurikulum itu tentu saja ada 2 sisi. Yang pertama adalah kurikulum yang memang disusun oleh Kementerian Agama, yang kemudian juga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena kalau madrasah sendiri kan dia ada pendidikan agama Islam itu dipecah-pecah gitu kan, menjadi mata pelajaran khusus. Nah, yang ketiga, bahkan kita sampai kepada proses tidak hanya dalam proses perencanaan, misalnya membuat modul ajar pendidikan agama Islam, membuat perangkat-perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sampai kepada evaluasi pun dan inovasi pengembangan pendidikan agama Islam itu kami lakukan di dalam KKG PAI. Makanya kami pernah melakukan pelatihan bagi guru-guru, bagi perwakilan guru-guru, baik itu dalam hal konten pembelajaran maupun dalam hal asesmen pembelajaran, yang itu semuanya kan ada di kurikulum Merdeka itu. Nah, bahkan kami punya
guru-guru yang memang sudah menjadi tutor nasional, tutor nasional untuk memberikan pengetahuan kepada guru-guru yang dalam hal ini diwakili di masing-masing kecamatan, dan kemudian ke depannya kami berharap orang-orang yang ditunjuk menjadi perwakilan kecamatan itu dapat menyampaikan, menggetok tularkan, mendeseminasikan, menggetok tularkan kalau bahasa kita itu kepada guru-guru yang ada di kecamatannya masing-masing. Nah, dengan ini kita punya impian bahwa tidak ada lagi guru yang tidak memiliki kompetensi. Ya, baik itu kompetensi pedagogik, baik itu kompetensi yang berkenaan dengan evaluasi, baik itu kompetensi yang berkenaan dengan perencanaan dan implementasi dari kurikulum Merdeka. Seperti itu. Ya. Jadi memang KKG ini sudah secara tidak langsung ya, tanda kutip, memang benar-benar sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka gitu ya. Iya, betul. Secara tidak langsung. Cuman memang secara hierarki dan undang-undang, terus secara konsepnya baru tertuang di kurikulum Merdeka ini. Ya, betul. Baik. Selain KKG mungkin cukup, saya mau tanya nih Ustaz, peran guru agama sendiri di sekolah-sekolah dasar, atau karena kita ngobrol di skupnya sekolah dasar, jadi yang saya tanya ini peran guru agama di sekolah dasar itu bagaimana Ustaz? Baik, peran guru secara umum ya, Pak Bais, peran guru itu sebenarnya sangat penting. Peran guru itu sangat penting karena tanpa kehadiran sosok seorang guru, terutama pada tingkat pendidikan dasar, maka tentu anak-anak yang kita didik itu, dia tidak akan mungkin bisa seperti yang ada sekarang. Baik berkenaan dengan hal pengetahuan akademiknya, baik dalam hal menanamkan sifat dan karakter yang baik, dan berkenaan juga dengan keterampilan-keterampilannya. Karena di sekolah dasar itu guru menanamkan dasar-dasarnya. Nah, berkenaan dengan guru pendidikan agama Islam, maka kita tahu bahwa agama itu adalah pilar utama dalam kehidupan kita. Tidak mungkin anak itu bisa melakukan ibadah, yang itu adalah bagian terpenting dari hidupnya. Tidak mungkin anak-anak itu bisa memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Tidak mungkin anak-anak itu dapat membedakan yang baik dan yang benar, yang salah, dan seterusnya, kalau dia tidak didasari oleh ilmu yang baik. Dan jangan lupa, Pak Bay, bahwa guru ini bukan hanya orang yang menyampaikan ilmu, atau bahasa kerennya itu transfer of knowledge. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana guru itu bisa membentuk karakter siswa menjadi karakter yang terbaik. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka dengan karakter atau profil pelajar Pancasila yang berketuhanan dan sebagainya. Nah, maka nilai-nilai agama itu penting untuk dapat membentuk, menumbuhkan, bahkan kemudian anak itu bisa memperlihatkan, menunjukkan karakter yang terbaik sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan bagi guru-guru di luar sana, saya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab kita, Bapak Ibu guru, bukan hanya kaitannya di dunia, tetapi tanggung jawab kita juga di akhirat. Makanya saya sering menyampaikan nih kepada guru-guru, hati-hati guru-guru, karena kita tidak hanya mengenal yang namanya pahala jariah. Ketika anak kita ajarkan Fatihah, dia melakukan itu dan membaca dalam sholat. Semua guru yang mengajarkan ilmu yang dilakukan oleh siswa dan itu baik, itu dapat pahala terus, walaupun dia udah lulus. Benar. Tetapi di satu sisi, ketika guru itu ternyata menyampaikan ilmunya salah, dan itu ternyata diyakini kebenarannya walaupun itu salah, dan terus dilakukan,
bisa jadi itu adalah bagian dari dosa jariah kita. Gitu. Jadi sekali lagi sebagai guru harus punya ilmu yang luar biasa. Benar-benar. Ya, sehingga jangan sampai ada celah mereka mengajarkan sesuatu yang salah bagi siswanya. Walaupun al-insanu ma'al khata' wan nisya. Setiap manusia itu pasti pernah salah dan lupa. Tetapi jangan sampai ketika mengajarkan ilmu kita salah gitu. Nah, itu Pak. Jadi penting sekali peran guru, karena sesungguhnya kebenaran yang disampaikan oleh guru itu akan dibawa terus oleh anak-anak didik kita, bahkan tidak hanya oleh mereka, bisa jadi untuk anak-anak mereka, bisa jadi untuk cucu mereka dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali tugas guru. Di samping mengajar, kita juga dituntut untuk mendidik akhlak mulia atau budi pekerti terhadap anak-anak siswa kita. Yang terakhir mungkin Ustadz, harapannya nih untuk siswa SD sekota Balikpapan, kemudian kepada harapan untuk guru-guru PAI ke depannya Ustadz, silakan. Baik, untuk anak-anakku yang ada di luar sana, Bapak ingin menyampaikan yang pertama, kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Hebat atau mundurnya suatu bangsa itu tergantung kepada generasi penerus bangsa ke depannya. Maka pesan saya kepada anak-anakku sekalian, dengan berbagai macam masalah yang timbul yang lebih fokus kepada arahnya kekerasan, pembulian dan lain sebagainya, kalian harus ingat bahwa sepintar apapun kalian, tetapi ketika moral kalian tidak baik, maka sesungguhnya semua itu sia-sia. Maka orang yang terbaik adalah orang yang memahami situasi dan kondisi, orang yang atau siswa yang banyak memiliki pengetahuan, tetapi juga dibarungi dengan perilaku, akhlak dan karakter yang baik. Itu pesan saya. Jadi tetaplah berperilaku yang baik, dan tentu saja teruslah belajar untuk dapat menggapai cita-cita yang kalian harapkan. Bagi guru-guru secara umum dan bagi guru-guru PAI khususnya, saya ingin menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru, mulailah pekerjaan itu dengan niat semata-mata dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap ibadah kita, terutama bagi orang Islam, kita ingat kalimat yang selalu kita ucapkan dalam setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Nah, maka pekerjaan ini adalah jalan ibadah yang kita lakukan untuk dapat mencapai ridha Allah. Maka jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri, jangan pernah berhenti dan lelah untuk menjadikan anak-anak kita memiliki anak-anak karakter yang baik, dan yang terpenting ketika itu kita lakukan, maka kita harus menjadi contoh teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah guru yang terbaik, dan ketika ia menjadi guru yang terbaik, salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan contoh yang terbaik. Lakukan sebelum dikatakan. Itu pesan saya untuk guru-guru, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang terbaik bagi anak-anak didik kita ke depannya. Terima kasih. Iya. Sebelum saya tutup Ustadz, saya tadi membaca CV Ustadz bahwa selain menjadi guru PAI, antum ini juga jadi dosen juga Ustadz ya? Ya, betul. Dosen di mana Ustadz? Saya alhamdulillah diberikan kepercayaan juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Dan kebetulan juga saya diamanahi untuk menjadi wakil ketua 1 yang mengurusi bidang akademik bagi mahasiswa-mahasiswa. Dan alhamdulillah Pak Bayhaqi,
kalau kita hitung persentase, Iya. hampir guru-guru PAI yang ada di Kota Balikpapan ya, terutama guru-guru yang di tingkat SD, di SMP juga ada, di SMA juga ada, itu adalah guru-guru lulusan dari STAI Balikpapan. Wih, Mas, luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan sebelum lulus, mereka sudah jadi guru. Sudah Bisa, jadi Ustaz? guru. Iya, tapi masih tingkatannya misalnya mereka jadi guru yang mengajarkan anak-anak baca tulis Al-Quran. Oh, gitu. Seperti itu. Bicara lulusan sudah luar biasa. Bahkan sudah ada yang jadi camat, ada yang lurah, jadi anggota dewan, banyak. Dan tidak hanya di Balikpapan, Pak Yaki. Mereka juga sudah menyebar, ada yang di PPU, ada yang di Samboja dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh, baik, Sobat Ngoreksi, selain kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Iskandar ini tentang KKG, terus peran guru PAI di SD, juga ada yang paling menarik lagi, yaitu adanya STAI ini sudah berdiri atau jadi kampus yang tertua, kampus agama Islam yang pertama ada di Balikpapan. Maka ketika kita mau kuliah nanti, nggak usah jauh-jauh, STAI Balikpapan sudah punya solusi. Selain itu, bilangnya juga Bapak ini dokter juga ya, menjalani dokter. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk ke semester akhir, sedang menyusun disertasi untuk menyelesaikan program dokter saya. Tapi perlu saya garis bawahi, dan ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi seluruh teman-teman yang ada di luar sana ya. Jadi bahwa kalau saya menerapkan prinsip, kalau dalam bahasa pendidikan itu lifelong education. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena orang yang baik adalah orang yang lebih baik hari ini ketimbang hari kemarin. Orang yang celaka adalah orang yang lebih jelek hari ini ketimbang hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan saya tidak kepingin seperti itu. Maka walaupun istilahnya dari usia ya saya sudah lumayan lah ya, tapi saya tetap ingin terus belajar dengan tujuan yang pertama memperbaiki kekurangan dalam diri saya, yang kedua bisa berbagi dengan teman-teman semua. Nah, itu sebenarnya. Mantap, luar biasa. Beliau ini banyak sekali aktivitasnya, juga sekarang lagi menjalani doktoralnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin, amin. Ya, sukses di doktoral sampai wisuda. Amin. Dan kemudian beliau tetap tidak bosan untuk bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah ditemani Ustadz Iskandar, orang hebat yang ada di KKG PAI Kota Balikpapan. Dengan kita ngobrol santai tadi, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sendiri khususnya, dan kepada para sobat ngoreksi yang ada di rumah. Amin, amin. Dan satu, saya mau menyampaikan, karena ini YouTube-nya SD 013 Balikpapan Kota ya. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh SD 013 Balikpapan Kota ini, terutama channel YouTube-nya, selalu memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, terutama masyarakat di dunia pendidikan kita. Dan bagi SDN 013 Balikpapan Kota, sukses selalu dan mudah-mudahan menjadi SD yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Baik, cukup perjumpaan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.